Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi, 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 luar biasa. Apa kabar? Pada hari ini kalian? Baik. Sebelum memasuki pembelajaran, sebaiknya kita melakukan doa bersama yang dipimpin oleh Aldi. Silakan Aldi.
sinyalnya, maka cara kerjanya itu akan terbatas. Nah, kecuali kalau sudah disambungkan dengan sinyal ya, maka laptop ini akan serbaguna ya, bisa mencari YouTube, bisa mencari Google, bisa searching berbagai macam aplikasi yang ada di dalamnya ya. Dalam pertemuan kali ini kita akan berdiskusi untuk menganalisis pengertian kecerdasan artifisial serta membedakan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kalian ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan mesin cerdas? Apa? Mesin cerdas adalah sistem komputasi yang dapat membantu komunikasi manusia. Mesin cerdas itu adalah apa? Sekali lagi Audi bacakan. Adalah sistem komputasi yang dirancang untuk meniru kemampuan komunikasi manusia. Mesin cerdas adalah sistem komputasi yang dirancang Untuk untuk mengikuti kemampuan kognitif manusia. Jadi itu mesin itu bisa merekomendasikan atau menyarankan hal-hal yang diinginkan oleh manusia. Kalian pernah tidak menggunakan aplikasi Shopee? Nah itu biasanya kalau kalian mengetik mau belanja apa coba kalian? Baju. Nah, misalnya ketik baju gamis, ada antri langsung baju gamis. Ini mah tidak terpakai. Ada lagi tidak rekomendasi yang lainnya? Ada. Nah itu kan itu yang merekomendasikan manusia atau mesin? Mesin. Nah itu adalah mesin cerdas, bisa membantu memecahkan masalah atau mengambil keputusan karena sudah diprogram oleh manusia. Selain Shopee ada apa lagi ya? Lazada. Lazada itu aplikasi untuk apa? Untuk berbelanja. Terus selain Lazada, Tokopedia sama berarti kalian juga jajan ya. Ada lagi ya, mesin non cerdas. Mesin non cerdas, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan mesin non cerdas? Apa? Sekali lagi? Mesin non cerdas adalah mesin yang hanya menjalankan berdasarkan perintah dari program terlarang. Jadi itu mah tidak ada rekomendasi atau saran selanjutnya ya. Itu terbatas kalau mesin non cerdas. Nah, lihat ke depan. Amati gambar berikut ini. Ini gambar apa ini? Robot apa? Robot humanoid. Apa yang kalian pikirkan tentang robot humanoid? Aldi? Fungsinya untuk apa? Ada yang tahu? Cuk. Kia. Untuk apa Kia? Untuk membantu menjalankan perintah manusia. Robot ini dimiliki oleh Polri. Kemarin ya, bulan Juli diluncurkan di Jakarta, harganya kilu kalau nggak salah 200 juta ada 3 M kalau nggak salah. Nah, jadi robot ini bisa membantu pekerjaan polisi, misalnya mendeteksi bom, terus membantu melacak
merekomendasikan lagi atau memberikan ide dan saran lagi ya. Sekarang kalian boleh duduk berdasarkan kelompoknya. Sudah dibagi kelompok ini? Siapa membagikan LKPD ya? Jangan lupa di dalam mengerjakan LKPD kalian membaca langkah-langkahnya ya. Nah, ini bagikan dulu ya. Sebelum kalian mengisi LKPD, kalian menyimak dulu video tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kemudian tuliskan hal-hal pentingnya, ya, di buku, ya. Siap? Tulis yang paling pentingnya. Mesin adalah alat yang dirancang untuk membantu manusia melakukan suatu pekerjaan sehari-hari. Namun, tidak semua mesin bekerja dengan cara yang sama. Secara umum, mesin dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mesin cerdas dan mesin non cerdas. 1. Mesin cerdas. Mesin cerdas adalah mesin yang memiliki kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan pengetahuan psikologi dan pengalaman. Mesin ini biasanya menggunakan teknologi kecerdasan buatan, artificial intelligence, atau bisa AI. Contoh mesin cerdas, asisten virtual seperti Google Assistant, Gemini dan Siri, mobil atau menjadi akal software, aplikasi untuk melakukan pengalaman seperti Autodesk, Waze, Gojek, Web, dan lain-lain. Sistem rekomendasi di Google, TikTok, Netflix, dan berbagai platform lainnya. Ciri-ciri mesin cerdas bisa belajar dengan data dan pengalaman atau machine learning, mampu beradaptasi dengan kehidupan, dapat mengambil keputusan sendiri, bisa berinteraksi dengan manusia secara alami. 2. Mesin yang cerdas. Mesin yang cerdas adalah mesin yang mengambil keberadaan Dia PPT. PPT alih dia ke tahun. mesin ini dapat belajar atau menyesuaikan diri dengan masa lalu. Contoh mesin non cerdas, kalkulator, mesin cuci, lemon, traktor, dan mesin-mesin lain yang membutuhkan instruksi manual dari penggunanya. Ciri-ciri mesin non cerdas hanya melakukan tugas sesuai perintah, tidak bisa berpikir atau mengambil keputusan, tidak dapat belajar dan belajar, cara kerjanya selalu sama, tidak bisa beradaptasi. Dia tulis hal-hal yang pentingnya ditulis. Kesimpulan, perbedaan utama antara mesin cerdas dan mesin non cerdas terletak pada kemampuan untuk berpikir dan belajar. Mesin cerdas bisa bertindak layaknya manusia dalam memahami, merespons, dan beradaptasi. Sementara itu, mesin non cerdas hanya menjalankan perintah tanpa pemahaman atau penyesuaian. Itulah tadi penjelasan tentang mesin cerdas dan mesin cerdas beserta perbedaannya. Semoga
Digunting dulu ya, nanti dikumpulkan ke ibu. Nanti kalian mengambilnya secara acak. Bukan digunting. Digunting, Neng. Digunting. Ya, gak usah. Sama. Digunting. Yang lainnya bantuin. Bantuin. Itu dibereskan. Nanti ke depan perwakilan oleh ketua kelompoknya ya, kalian mengambil 7 benda yang sudah ibu sediakan atau gambar benda. Mana lagi? Di sini ada berbagai macam benda atau aplikasi ya. Kalian boleh memilihnya di sini. Ambil ketua kelompok ke sini dulu. Perwakilan satu. Setiap kelompok mengambil 7 ya. Selain yang ada di sini, kalian boleh menambahkan benda-benda yang ada di ruangan ini. Apakah termasuk benda cerdas atau non cerdas? Ambil 3. Satu.
Iya, kan masih kelompoknya. So kerja sama bareng-bareng. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, itu gusti atau alasan kita bisa Kalian boleh menambahkan lagi benda-benda yang ada di sini. Ada HP, ada laptop, ada smartboard. Smartboard ini maksudnya benda cerdas dan cerdas. Cerdas. Cerdas kalau ada apanya? Kalau ada apanya? Sinyalnya. Kalau tidak ada sinyal, terbatas. Ibu kasih waktu ya sampai 20 menit. Nanti presentasi ke depan setiap kelompoknya. Dikasih nama pinggirnya ini. Kelompok ini sudah? Ayo. Silakan kamu banyak.
Udah ya? Ayo 5 menit lagi. Smart itu pintar. Board itu papan. Papan tulis pintar. Smart board ini bisa dinyatakan pintar atau pintar ini? Smart board bisa dinyatakan pintar atau tidak pintar? Pintar kalau ada apa ini? Kalau nyambung sama sinyal atau wifi ya. Itu kalau nggak ada wifi-nya itu panas. HP bisa. HP kan selalu ada sinyal. Kalau mau dipakai kan pasti ada sinyal. Kalian kan suka senam. Senamnya melalui naon? Melalui apa? Smartphone, Video naon? video game, video YouTube. Video YouTube. Apa? Ini ada apa ini?
Terima kasih kalian kasih. Barusan kalian sudah mengikuti SDG. Saatnya kita melakukan presentasi yang dimulai dari kelompok mana dulu? Satu katanya. Ayo, silakan dulu kelompoknya ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Ayo semuanya. Sini. Ya. Sana, sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil presentasi kami. Yang pertama kamu menemukan benda apa? Video mapping. Video mapping. Video mapping itu masuknya ke mesin cerdas atau non cerdas? Mencerdas. Mencatat. Yang pertama, Video mapping adalah mesin untuk menunjukkan daftar atau hiburan. Mesin ini terdapat di mesin cerdas. yang kedua, kamu menemukan apa? Aplikasi Loglis. Itu masuknya ke mana? Mesin cerdas. Mesin cerdas. Alasannya apa? Bisa Bisa mempresentasikan konsep coding. Betul? Yang ketiga, kamu menemukan apa? Aplikasi HAR. Itu masuknya ke cerdas atau non cerdas? Alasannya apa? Memudahkan anak-anak dan pemula belajar pemrograman dengan cara yang Menyenangkan. Memudahkan anak-anak dan pemula belajar pemrograman dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Yang selanjutnya kamu menemukan mesin apa? Mesin benda apa? Oh, menemukan aplikasi TikTok. Nah, aplikasi TikTok, kalian pernah melihat seperti ini? Masuknya ke cerdas atau non cerdas? Alasannya? Nah, alasannya bisa memberi saran video yang disukai. Terus kamu menemukan apa? Menemukan gambar aplikasi Shopee. Masuknya ke benda mesin cerdas atau non cerdas? Kenapa? Alasannya? Bisa bisa memberikan saran untuk apa? Untuk konsumen ya. Nah, lihat ke depan semuanya. Yang pertama menemukan apa ini? Video mapping. Video mapping masuknya ke benda apa? Cerdas. Ke mesin non cerdas. Apa alasannya?
aplikasi Skype. Apa itu aplikasi Skype? Aplikasi yang memudahkan anak-anak untuk belajar. Aplikasi untuk memudahkan anak-anak dan pemula untuk belajar pemrograman dengan cara menyenangkan dan interaktif. Nah, aplikasi Skype nanti kita akan belajar melalui aplikasi Skype ya di pertemuan yang selanjutnya. Ini itu termasuk mesin cerdas karena bisa membantu anak-anak dalam belajar. Yang selanjutnya kamu menemukan aplikasi apa ini? TikTok. Masuknya ke mana? Mesin cerdas. Kenapa mesin cerdas? Memberi saran video yang terbaik. Iya, karena bisa memberi saran video yang disukai. Kamu menyukai film Upin Ipin misalnya. Nah, nanti teh bakal ada rekomendasi tentang film Upin Ipin. Pernahkah seperti itu kalian? Benar. Dan yang terakhir kamu menemukan Shopee, aplikasi Shopee. Maksudnya ke mesin cerdas atau non cerdas? Kenapa? Bisa memberi saran untuk berbelanja ya. Terima kasih untuk kelompok 1, tepuk tangan. Dan selanjutnya dari kelompok mana? Ayo. Ayo di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, kita menemukan benda mesin cuci. Fungsinya untuk mencuci baju. Fungsinya untuk apa? Untuk mencuci baju dan tempat dan tangan manusia. Itu masuknya ke cerdas atau non cerdas? Non cerdas. Betul? Betul. Aku menemukan apa? ATM. ATM. Masuknya ke cerdas atau non cerdas? Cerdas. Non cerdas. Kenapa? Setor atau tarik tunai uang. Bisa melakukan setor atau tarik tunai Uang. Ini seperti itu ya? Iya. Betul atau salah? Betul. Lanjut. Benda Mendapati gambar handphone. Masuknya ke cerdas atau non cerdas? Kenapa alasannya? sebuah sukses dan bisa mengenali wajah membuka layar. Bisa mengenali wajah untuk membuka layar. Yang selanjutnya kamu menemukan aplikasi atau benda apa? ABC. Ya. ABC, Y, ABC, Y, A. Tanya. Itu maksudnya ke mesin cerdas atau non cerdas? Cerdas. Cerdas. Apa alasannya? Sebuah situs web dan aplikasi yang menyediakan permainan dan aktivitas edukatif untuk anak-anak terutama siswa pra atau TK hingga kelas 6. Ya, karena sebuah situs web atau aplikasi yang menyediakan permainan dan aktivitas edukatif untuk anak-anak terutama siswa pra-TK hingga kelas 6 SD. Betul atau salah? Kamu selanjutnya menemukan benda apa? Remote TV. Remote TV maksudnya ke benda apa? Cerdas atau non cerdas? Non cerdas. Kenapa? Untuk menyalakan televisi memindahkan siaran. Karena fungsinya hanya untuk memindahkan channel
artifisial. Bisa ngerem sendiri, bisa ngegas sendiri. Nah, itu kalau di luar negeri itu seperti itu mobilnya. Canggih tidak? Canggih. Selain mobil Tesla, benda apa lagi? GoFood. GoFood fungsinya untuk apa? Membeli makanan. Membeli, Memesan makanan. untuk memesan makanan. Terus apa lagi? Google Map. Fungsinya untuk apa Google Map? Membeli saran untuk mencari alamat sekarang. Google Map itu fungsinya untuk mencari alamat, melacak alamat yang kita butuhkan. Cari alamat, lihat aja tuh Google Map. Nanti akan dikasih tahu ya. Terus apa lagi? Selain Google Map, Gojek. Fungsinya Gojek apa? Memberi saran untuk mencari alamat yang dituju. Apa? Laura yang keras. Memberi saran untuk mencari informasi alamat yang dituju. Ya, sama aja ya untuk mencari alamat yang dituju. Selain Gojek apa lagi? Netflix. Netflix. Apa itu Netflix? Memberi saran untuk mencari film yang diinginkan. Ya, fungsinya untuk memberi saran, mencari film yang diinginkan. Nah, selain mesin cerdas, ada lagi mesin non cerdas. Ada apa yang dimaksud dengan mesin non cerdas? Coba. Mesin yang cerdas adalah perangkat yang hanya menjalankan perintah berdasarkan program tetap. Ya, perangkat dan mesin non cerdas adalah perangkat Yang hanya yang hanya menjalankan aktivitas sesuai dengan program atau perintah manusia. Jadi itu terbatas, tidak memberikan rekomendasi atau saran. Contohnya benda apa saja? geometri,
di bawah semuanya. Kerjakan 10 nomor secara mandiri, tidak boleh kerja sama. Itu kertas-kertasnya di bawah semuanya, tidak boleh ada yang di atas, di bawah. Kalian kerjakan secara mandiri ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Bu, di kelas mana sih? Lima menit ya sampai jam 9.25. Kecerdasan artifisial, KA disingkat. KA itu kecerdasan artifisial. Udah? Udah ya? Sok. Kalau udah boleh dikumpulkan. Apa yang udah? Kelompok ini udah? Udah. Ya, Bu.